Sebelum mulai, JJ dulu nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian teks ulasan, struktur teks ulasan, manfaat teks ulasan, langkah-langkah membuat teks ulasan, dan saya akan memberikan contoh teks ulasan yang saya buat sendiri. Oke, yang pertama pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya. Teks ulasan disebut juga resensi atau biasa juga disebut teks review. Secara sederhana, pengertian teks ulasan merupakan ulasan mengenai suatu karya cipta atau seni yang akan atau sudah dipublikasikan. Selanjutnya ada struktur teks ulasan, di mana terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama ada identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima atau yang terakhir rangkuman. Kalian bisa lihat sendiri strukturnya samping. Oke, komponen yang pertama yaitu ada identitas. Identitas itu informasi esensial dalam buku yang melibatkan elemen-elemen seperti judul penulis atau penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan desain sampul buku. Semua data tersebut merupakan informasi kunci yang berkaitan dengan identitas buku yang tengah dievaluasi atau diulas. Komponen yang kedua itu ada orientasi. Orientasi itu merupakan penyampaian informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya, memposisikan buku yang diulas, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Intinya pada bagian orientasi, penulis akan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya terhadap pembaca terkait apa yang nantinya akan dibahas di dalam sebuah teks ulasan. Selanjutnya komponen yang ketiga, tafsiran isi. Tafsiran isi adalah bagian yang terdiri dari deskripsi dan rekon. Deskripsi digunakan untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan isi materi, ciri-ciri keadaan, kualitas, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh buku yang akan diulas. Rekon digunakan untuk menceritakan kembali kegiatan yang dilakukan penulis buku pada saat menulis buku tersebut. Komponen yang keempat ada evaluasi. Tahapan evaluasi adalah diskusi yang didukung dengan argumentasi yang kuat untuk mempertentang hal tersebut menggunakan genre diskusi. Formulasi bahasa yang digunakan untuk mempertentang kedua sudut pandang terlihat pada kosakata keunggulan dan kelemahan pada bagian evaluasi. Evaluasi juga biasanya akan disebutkan berbagai bagian yang memiliki nilai kelebihan dari suatu karya atau buku, dan juga menyebutkan kekurangan yang terdapat dalam suatu karya atau buku tersebut. Komponen yang terakhir yaitu rangkuman, menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Biasanya juga di bagian rangkuman itu penulis akan menuliskan komentarnya terhadap karya yang ia ulas, apakah karya tersebut memiliki kualitas yang baik untuk dinikmati atau tidak. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Manfaat teks ulasan. Yang pertama, menganalisis aspek penilaian. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Ternyata gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya
Setiap jenis teks mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang inti. Lalu, aspek-aspek yang dinilai dalam teks ulasan buku diantaranya persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing buku yang diulas, cara masing-masing ulasan buku memanfaatkan tahapan-tahapan struktur teks, dan kedalaman informasi yang diungkapkan. Yang kedua, menganalisis manfaat teks ulasan buku. Untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi, perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku dan materi lain. Lebih khusus lagi, untuk mengungkap isi buku atau materi yang diulas harus mempunyai keterampilan dalam meringkas manfaat teks ulasan buku itu. Ulasan buku itu juga biasanya menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya dan menyajikan informasi menyeluruh tentang sebuah karya. Yang ketiga, menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Kenyataannya adalah unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Penilaian dapat muncul di tahapan-tahapan manapun, kecuali tahapan identitas. Pembahasan selanjutnya, langkah-langkah membuat teks ulasan. Yang pertama, mencari buku yang ingin diulas. Yang kedua, membaca secara kritis buku yang ingin kita ulas tersebut. Yang ketiga, membuat ringkasan dari buku yang ingin kita ulas. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Dan yang terakhir, menulis ulasan sesuai dengan struktur teks ulasan yang kita telah bahas di pembahasan sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni contoh teks ulasan. Di mana kalian bisa lihat sendiri di samping, itu terdapat contoh teks ulasan terdiri dari struktur teks ulasan, genre mikro, dan fungsi retoris. Di mana di bagian struktur teks itu ada identitas buku. Dengan menggunakan genre mikro deskripsi dan fungsi retorisnya itu ada judul, kita ambil buku Matematika Ekonomi dan Bisnis, penulis Joseph Bintang, Langit, waktu peluncuran karya yakni 2017, dicetak Salemba 4, jumlah halamannya yakni ada 418. Di bagian struktur teks selanjutnya yakni yang kedua adalah orientasi genre. Mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi teks eksposisi. Fungsi retoritisnya yakni buku Matematika Ekonomi dan Bisnis edisi 3 ini merupakan buku teks bagi para mahasiswa di Fakultas Ekonomi atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Buku ini dimulai dengan konsep serta teori ekonomi dan bisnis, beberapa dilengkapi gambar dan kurva yang akan menjelaskan persamaan atau perhitungan rumus dalam pembahasan materi. Sebagai tambahan, pada akhir bab terdapat latihan soal beserta penyelesaiannya agar pembaca dapat melatih diri berdasarkan teori yang telah dipelajari. Di bagian selanjutnya yakni ada tafsiran isi yang menggunakan genre mikro deskripsi atau meliputi rekon dengan fungsi retoris yakni terdapat 15 bab. Bab 1 sifat-sifat matematika, ekonomi dan bisnis, bab 2 model ekonomi, bab 3 fungsi, bab 4 fungsi linear, bab 5 sistem persamaan linear, bab 6 penerapan fungsi linear, bab 7 fungsi non-linear, bab 8 penerapan fungsi non-linear, bab 9 fungsi eksponen dan logaritma, bab 10 penerapan fungsi eksponen, bab 11 barisan dan deret, bab 12 penerapan barisan dan deret, bab 13 kalkulus diferensial fungsi dengan satu variabel bebas, bab 14 optimisasi fungsi dengan satu variabel bebas terakhir, yakni bab 15 penerapan kalkulus diferensial fungsi dengan satu variabel bebas. Di bagian selanjutnya lagi ada evaluasi dengan menggunakan genre mikrodiskusi atau meliputi eksplanasi fungsi retoris yakni 1. Buku Matematika dan Bisnis ini memuat penjelasan teori dan konsep ekonomi dan bisnis secara lengkap. Kedua, buku ini dari karya Joseph Bintang Kalani memiliki beberapa keunggulan yakni ditulis dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami.
logis, memberikan contoh, dan pertanyaan yang dapat membuat pembaca semakin paham, serta mengikuti perkembangan terkini dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang terakhir di bagian struktur teks adalah rangkuman evaluasi. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi dengan fungsi retoris, yakni buku ini sangat bagus untuk dibawa kemana saja karena ukurannya dan memiliki tulisan serta gambaran yang sangat mudah dipahami. Sekian pembahasan saya tentang menjelajah dunia pustaka. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sebelum kita akhiri, JJ dulu nggak sih? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please stop me.